Halo teman-teman, selamat datang di dalam channelku. Dan hari ini aku akan melanjutkan Sword Fallout ke episode ke-12-nya, yaitu Toby's Sorrowful Suicide. Nah, dan oh iya ya, untuk episode ke-11 aku nggak akan bahas ya, karena meskipun itu episode terakhirnya dan sangat penting, itu cumalah sebuah audiobook ya. Nah, jadinya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Kami memutuskan untuk balik ke Titmoth Sheds karena kita membutuhkan tempat untuk istirahat. Nah, jadinya kita juga menanyakan kepada Topham Hatt apa yang benar-benar sedang terjadi. Namun yang jelas goal kita masih sama, yaitu menjaga Toby dan Fireflash. Nah, untungnya kami berhasil sampai ke Titmoth Sheds dengan aman dan nyaman. Toby, Edward, dan Thomas kemudian dimasukkan ke dalam shed-nya. Lalu kemudian kami pun membangun sebuah bonfire. Dan juga pada saat itulah Topham Hatt menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat blast itu. Dia sedang berada di Titmoth Station pada saat power plant-nya meledak. Dan pada saat itu dia sedang menunggu untuk kereta James. Kemudian dia pergi keluar kantor tepat waktu untuk melihat James dan Toby sampai. Nah, tapi sesaat sebelum dia masuk ke dalam kereta, tiba-tiba ledakan terjadi. Dia menutup telinganya erat-erat. Pada saat itu, para penumpang mulai masuk ke dalam gerbong-gerbong James. Nah, kemudian dia pun akhirnya mencari perlindungan. Nah, namun untungnya pada saat itu dia masih sempat untuk selamat. Nah, akan tetapi penumpang lainnya tidak terlalu beruntung. Dia mengambil topinya kembali. Penglihatannya buram, telinga mendering, dan kemudian dia melihat seseorang yang matanya terkena pecahan kaca. Namun dia tidak memedulikannya. Dan kemudian dia berlari menuju mobilnya dan ngebut menuju Titmoth Sheds. Yang paling dia pikirkan adalah tentang mesin-mesin tercintanya. Dia harus tahu apa yang menyebabkan semua ini. Nah, tapi tiba-tiba banyak kempes. Ini membuat Sir Topham Hatt sangat panik. Dia benar-benar panik dan frustrasi pada waktu yang sama. Dia menyesal karena telah meninggalkan ban serepnya. Nah, lalu kemudian dia berjalan menuju sebuah hut yang katanya dibangun tidak lama. Dia berjalan cukup lama, akan tetapi dia akhirnya menemukannya juga. Dia kemudian menemukan makanan, air, tempat tidur, dan sebuah flashlight. Lalu kemudian pada Juli 7, Sir Topham Hatt mulai menuju ke Titmoth Sheds. Dia berjalan cukup lama, namun untungnya dia menemukan Titmoth Sheds. Dia melihat ada banyak truk-truk yang terluka saat dia melewati turntable-nya. Dan kalian tahu siapa yang dia temukan? Betul, Thomas, si mesin tank. Dia terkejut. Entah apa yang terjadi pada Thomas. Topham Hatt kemudian mencoba untuk menenangkannya, dan akhirnya mereka tidur bersama. Mereka pada saat itu juga mengobrol selama berjam-jam tentang Fallout yang sedang terjadi sampai akhirnya mereka tidur. Paginya, dia kemudian mulai bekerja untuk menghilangkan semua truk yang telah bermutasi itu. Dan kemudian dia kembali ke Thomas. Dia kemudian pergi ke depan. Nah, kemudian kalian tahu siapa yang dia lihat? Ya, betul, Edward. Dan di titik itu akhirnya cerita Sir Topham Hatt berakhir.
Sir Topham Hatt kemudian mengatakan kalau dia yakin bahwa ada seorang dalang dari insiden ini. Ya, dia benar-benar berpikir kalau ini bukanlah suatu kesalahan teknis. Nah, siapapun itu, mereka benar-benar ingin menghancurkan apa yang dia cintai di pulau ini. Thomas bilang kalau itu mungkin adalah Diesel. Namun Edward berkata kalau Diesel sudah dikirim kembali ke daratan utama bertahun-tahun yang lalu. Kami merasa kalau itu cukup bagus karena mereka bisa mengobrol lagi. Kami kemudian memutuskan untuk tidur karena kami merencanakan untuk bertemu dengan Henry dan lainnya besoknya. Namun hanya Toby saja yang tidak mau mengobrol dengan siapapun. Sudah ada banyak yang terjadi sekarang. Saat kami membuka mata, tiba-tiba kami melihat kalau Toby melakukan sesuatu yang aneh. Dia maju mundur. Mungkin dia sedang bertarung dengan Firefest. Sesuatu akan segera terjadi dan aku membangunkan yang lain. Kami berjalan mundur pada saat Toby sedang berteriak kesakitan. Suara di kepalanya menyuruhnya untuk mengakhiri semua ini. Thomas perlahan-lahan mendekati Toby, menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Toby hanya berkata kepada Thomas untuk mengurus Henrietta dengan baik, dan kemudian semuanya terjadi. Topham tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berteriak kepada Toby, mesin tram yang telah mengajaknya liburan bertahun-tahun yang lalu, untuk menghentikan semua ini. Namun semuanya sudah terlambat. Topham, Sydney, Leonard, dan aku menonton dengan kehororan pada saat Toby menuju ke sebuah breakdown crane, dan kemudian bundirnya pun selesai. Breakdown trainnya mengenai tepat di bagian kepalanya. Suara kayu rusak dan daging pun terdengar selagi mesin tram itu terjatuh. Lengan dari breakdown train itu juga mengenai kepalanya Fireface. Topham Hatt seketika terjatuh, menangis. Ini adalah salah satu adegan paling mengerikan dalam hidup Charlie. Dan untuk ketiga kalinya kita pun dihadapkan pada sebuah flashback. Kami mencoba untuk menenangkan Topham, namun kemudian Topham berkata, "Toby, kamu akan teringat selamanya sebagai mesin yang sangat hebat. Dan kamu akan tinggal di hati kita untuk selama-lamanya. Ini tidak akan boleh terjadi lagi. Dan kami bersumpah untuk mengetahui siapa dalang dari semua ini. Dan membawa mereka ke pengadilan dan diadili dengan sebaik-baiknya. Aku berjanji, Toby, kalau kematianmu bukan sia-sia." Itu adalah kiriman terakhir kepada tram engine favorit kita sebelum kita harus pergi. Dan di titik ini, Sodor Fallout episode ke-12 pun berakhir.
Oke teman-teman, jadi segini dulu ya untuk pembahasan alur cerita Sword Fallout full dari episode pertama sampai episode ke-12. Bang, gua kira bakal ada episode ke-13-nya. Ingat woi, kalau episode 3 itu cuma audiobook. Emangnya lu mau dengerin audiobook woi? Ya, tapi pokoknya jadinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan dadah, sampai ketemu di video